Assalamualaikum, kami dari kelompok 21 mata kuliah Filsafat Hukum ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang disusun oleh Desnia Kasigea, Maudina Cayani Aptasya, Ajeng Gustiara, dan Gusti Ival Ferdian. Berikut hasil dari presentasi kelompok kami. Kami di sini akan membahas mengenai masalah-masalah filsafat hukum. Dalam filsafat hukum, terdapat problematika dan permasalahan serta pertanyaan dengan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu masalah hukum dan kekuasaan. Kedua, hukum adalah alat pembaruan dalam masyarakat. Ketiga, hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Keempat, apakah sebabnya orang menaati hukum? Dan yang kelima, apakah sebabnya negara berhak menghukum seseorang? 1. Masalah hukum dan kekuasaan. Baik buruk suatu kekuasaan tergantung bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan sehingga dapat dilihat dari kebermanfaatannya atau disadari dalam kehidupan masyarakat. Penguasa yang baik memiliki berbagai sifat seperti jujur dan adanya pengabdian pada masyarakat. Hukum dan kekuasaan merupakan hubungan erat tidak dapat dipisahkan. Popperzak mengatakan hubungan hukum dan kekuasaan dapat diperlihatkan ada dua cara, yaitu 1. Telaah konsep sanksi. Legitimasi yuridis, pembenaran hukum dalam sanksi sangat perlu sehingga sistem aturan hukum dapat berdaya guna serta berhasil dalam penerapannya diperlukan eksistensi kekuasaan, force dengan dukungan tenaga. 2. Telaah konsep penegakan konstitusi. Penegakan konstitusi adalah merupakan penegakan prosedur dalam pembinaan hukum dengan mengasumsikan digunakannya kekuasaan guna pelindung terhadap sistem aturan-aturan hukum untuk kepentingan penegakannya. Kekuasaan dapat diwujudkan dalam bentuk keyakinan moral masyarakat, konsensus rakyat, karismatik pemimpin. 2. Hukum adalah alat pembaruan dalam masyarakat. Hukum adalah sarana pembaruan dalam masyarakat Indonesia luas jangkauannya, sehingga hukum yang digunakan dalam pembaharuan berupa undang-undang atau jurisprudensi atau kombinasi antar keduanya. Tujuan pembaharuan sebagaimana mestinya hendaknya perundang-undangan dibentuk sesuai dengan inti aliran sosiologikal jurisprudence, yaitu hukum sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat living law, atau dapat dikatakan pencerminan norma-norma dalam masyarakat guna mengubah sikap mental masyarakat tradisional ke arah modern. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Dalam kaitan eratnya hukum dan sosial budaya masyarakat, maka hukum yang baik adalah hukum yang tercipta atas pencerminan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bangsa kita pada saat ini dalam transisi atas terjadinya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yang tradisional ke nilai-nilai yang modern. Akan tetapi, masih banyak persoalan nilai-nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru manakah yang dapat digantikannya. Berkenaan dengan hal tersebut, Mukhtar Kusumaatmadja mengemukakan beberapa hambatan utama. Yang pertama, pengubahan identik dengan kepribadian nasional. Yang kedua, sikap intelektual. Yang ketiga, pimpinan masyarakat yang tidak mempraktekkan nilai-nilai heterogenitas bangsa Indonesia. Yang keempat, apakah sebabnya orang menaati hukum? Hukum dapat ditaati oleh masyarakat, dapat ditelaah. Hukum tersebut ditaati karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Apakah sebabnya orang menaati hukum? Hukum wajib ditaati oleh masyarakat. Hukum wajib ditaati karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan atas kesadaran masyarakat, dengan dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Berkenaan dengan pernyataan di atas, maka terdapat teori penting yang dapat ditelaah oleh ketaatan masyarakat terhadap hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan, teori perjanjian masyarakat, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum. Apakah sebabnya negara berhak menghukum seseorang? Kita mengenal berbagai teori kedaulatan sebagaimana di atas tersebut, maka seseorang dapat dilihat sebab mengapa mereka tunduk dan taat hukum. Adapun jawaban berbagai teori kedaulatan adalah sebagai berikut. A. Teori kedaulatan Tuhan. Orang dapat dihukum karena dia dapat merusak dan membahayakan serta meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
B. Teori perjanjian masyarakat. Orang dapat dihukum karena negara mempunyai otoritas negara yang bersifat monopoli pada kehendak masyarakat itu sendiri, adanya kedamaian serta ketentraman dalam masyarakat. C. Teori kedaulatan negara. Orang dapat dihukum karena negaralah yang berdaulat sehingga hanya negara itu sendiri yang berhak menghukum seseorang yang melanggar ketertiban dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.